ntar kalau misalnya Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, IKN itu masih nggak sih akan jalan gitu? Kalau Pak Jokowi sih yang awalnya itu begitu optimis bahwa kita bisa pindah, akhir tahun 2024 kita pindah. Tapi belakangan Pak Jokowi malah bilang, ya memindahkan ibu kota itu tidak mudah. Ya bener sih. Harusnya dari awal disadari sih ya, bahwa itu memang gak mudah. Kalau Pak Jokowi rada-rada gimana ya, karena kemarin bilangnya, ya Carepresnya nanti mungkin akan diterbitkan sama the next presiden Pak Prabowo. Ini gimana ya, lompar bolanya kenapa ke Pak Prabowo? Pertanyaannya sebenarnya, oke, di situ sebagus itu. Bagaimana dengan masyarakat atau wilayah pendukung di sekitarnya? Kabar gembira untuk Anda yang mau tahu banyak soal Ibu Kota Nusantara. Karena sekarang Ibu Kota Nusantara sudah dibuka untuk umum. Gimana sih caranya? Simak terus. Inilah podcast Niluh. Oke, jadi Ibu Kota Nusantara yang selama ini selalu tertutup, bahkan kami awak media itu buat masuk ke IKN itu juga melalui persyaratan yang panjang, perizinannya harus ke sana ke sini dan sebagainya ya. Tapi sekarang per 16 September 2024 semua orang boleh datang ke Ibu Kota Nusantara. Apa saja yang ada di dalam, bagaimana fasilitasnya, transportasinya, itu semua bisa dilihat. Udah bisa selfie dong ya di sana nanti. Makin banyak gitu masyarakat yang ya posting terus jadi trending di mana-mana. Tapi buat masuk ke IKN tuh nggak gampang. Tetap aja ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama, untuk bisa masuk ke IKN, otorita IKN itu membatasi ya, yang bisa masuk ke IKN itu jumlahnya maksimal hanya 300 orang per hari. Dan itu ada jam berkunjungnya, yaitu dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Ya karena memang banyak hal yang masih terus berjalan ya proyeknya di sana gitu. Jadi mungkin ya harus dibatas-batasin dulu. Nah, terus untuk berkunjung ke sana itu harus mendaftar melalui aplikasi iKnow, atau saya ini aja kali ya. Spelling satu-satu. IKNOW. Nah, itu harus berkunjung ke sana, terus kemudian daftar di sana. Terus kalau misalnya berkunjung ke sana nggak bisa bebas juga kayak mau keliling-keliling sendiri pakai mobil, enggak. Karena selama di sana kamu semua harus menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh OIKN. Jadi nanti ada titik kumpulnya. Jadi pada saat kunjungan itu akan ada rest area IKN di Simpang Trunen, itu di samping Rumah Sakit Hermina. Nah, di titik kumpul itu pengunjung ini wajib menunjukkan bukti mendaftar di iKnow yang valid kepada petugas di sana. Nah, terus kalau sudah diperiksa, dipastiin bahwa kamu nggak nipu-nipu, nanti kamu langsung bisa melakukan perjalanan menggunakan electric vehicle atau EV bus menuju ke Plaza Seremoni dan juga Taman Kusuma Bangsa. Ini perjalanannya sekitar 10 menit. Jadi tuh hanya dua yang baru bisa dikunjungi, yaitu si Taman Kusuma Bangsa dan juga Plaza Seremoni. Ada apa sih di dua tempat itu? Nanti aku ceritain karena aku habis dari sana. Oke, nah kalau sudah sampai di halte Plaza Seremoni Barat, ini pengunjung dapat mengunjungi baik Plaza Seremoninya di sebelah timur dan juga Taman Kusuma Bangsa yang ada di sebelah barat. Sebenarnya tuh posisinya kayak gini nih. Di Plaza Seremoni ini ada di sini, terus ini tuh si Taman Kusuma Bangsa, dan yang sebelah sini itu adalah Istana Negara. Jadi kalau kamu datang ke Plaza Seremoni, kamu berada di tengah-tengah, itu di antara Taman Kusuma Bangsa dan Istana Negara. Jadi kayak dari situ tuh view-nya bisa kemana-mana gitu. Dan di situ itu kamu bisa menikmati beberapa fasilitas yang ada di Plaza Seremoni. Ada mini amphitheater, terus kemudian ada forest trail, ada juga retail gallery, dan ada visitor center. Jadi yang dimaksud dengan forest trail itu, jadi tuh kan tanahnya IKN tuh ada banyak apa sih? Kayak rawa-rawa gitu ya. Nah, di atasnya itu dibangun semacam tempat gitu buat kamu bisa jalan. Itu bangunannya dibuat dari kayak warnanya coklat kayak kayu gitu. Aku kasih lihat ya.
nih. Aku waktu itu jalan di sini. Jadi kayak gini lah kira-kira. Ini area publik yang disebut Sumbu Kebangsaan. Oke. Jadi Untuk masyarakat kegiatan boleh apapun datang sosial, ke sini iya, ini bebas. Betul, termasuk lapangan dan sebagainya. Ini bisa piknik mungkin di sini. Iya, kemudian ada forest trail. Kemudian itu adalah UMKM Gallery. Nah, dari sini dari kejauhan tuh kelihatan Itu dia Garuda. kantor presiden. Ini kantor-kantor Nah, ini kantor-kantor Kemenko yang tadi saya sebutkan. Jadi kamu bisa berkeliling tuh di situ sambil ala-ala bikin video klip atau mungkin bikin video-video buat bahan-bahan reels di Instagram boleh, atau bikin juga buat TikTok juga boleh. Bagus deh pokoknya di situ ya. Terus kemudian ada retail gallery. Jadi tuh ada kayak satu gedung yang isinya itu ada tempat-tempat apa sih UMKM gitulah ya buat berjualan dan sebagainya. Jadi kamu bisa berkeliling di situ. Kalau amphitheater tuh bisa buat event, mau ada acara musik atau apapun di situ bisa. Nah, kalau Taman Kusuma Bangsa itu posisinya memang agak naik sih, lumayan gitu. Di Taman Kusuma Bangsa itu tuh sebenarnya untuk kayak tempat perenungan. Di situ ada patung si sayapnya Garuda, terus pandangannya itu lurus, itu langsung si patung Garuda, istana negara, istana kepresidenan, dikelilingi, yang mana tuh dia dikelilingi dengan kantor-kantor, ada 4 Kemenko di situ. Nah, Kemenko 1, 2, 3, 4. Sementara sih disebutnya begitu ya, karena belum tahu nih Kemenko apa yang akan menempati si masing-masing kantor itu. Itu nanti akan jadi semacam sharing office buat pemerintah atau kementerian yang akan pindah ke sana lebih awal. Sekarang sih belum tahu ya sudah seberapa persen gitu di sana. Nah, selama berkunjung kamu wajib mematuhi ketentuan. Apa saja itu? Pertama, gak bisa bawa kendaraan pribadi, sekali lagi itu kamu harus menggunakan transportasi umum pada titik kumpul. Terus jaga kebersihan dan no merokok. Jadi kamu gak bisa merokok di sana. Terus dilarang juga memasuki area yang bukan sebagai area berkunjung, dan pastinya kamu harus mematuhi seluruh arahan dari petugas di lapangan. Gimana? Sudah pengen datang ke sana? Jangan lupa untuk buka I know oke. IKNOW. Silakan buka di sana, coba daftar deh. Tapi gini, sebenarnya IKN ini tuh masih jadi perbincangan publik ya. Kayak orang semua masih merasa khawatir dengan IKN, masih kayak bertanya-tanya mungkin gak sih IKN ini akan jadi gitu. Atau ada pertanyaan, ntar kalau misalnya Pak Jokowi udah gak jadi presiden, IKN itu masih gak sih akan jalan gitu. Tapi kalau aku nih berdasar dari kunjungan aku ke IKN, aku bilang sih harus ya. Kayak sudah sekian banyak gitu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun satu kota. Jadi kota ini tuh benar-benar dibangun dari nol dengan semua modernnya, dan kemudian kalau aku bilang fasilitasnya itu luar biasa gitu. Itu sayang aja gitu kalau sampai nggak jadi gitu. Sudah berapa triliun uang yang dikeluarkan untuk membangun tuh, kalau nggak jadi ngeri. Nah, tapi sampai sekarang itu Pak Jokowi belum ya menandatangani kepindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Sampai dengan sekarang belum. Karena memang ada beberapa hal begitu yang belum selesai. Kalau Pak Jokowi sih yang awalnya itu begitu optimis bahwa kita bisa pindah. Akhir tahun 2024 kita pindah. Tapi belakangan Pak Jokowi malah bilang, ya memindahkan ibu kota itu tidak mudah. Ya bener sih, harusnya dari awal disadari sih ya, bahwa itu memang gak mudah. Kita memindahkan orang gitu ke sana, itu gak semudah kita mau pindahan rumah gitu. Pindahan rumah aja kita kayak masih sangat berhati-hati gitu. Ini mau memindahkan sebuah kota itu tidak hanya bangunan, tapi itu ada manusianya di dalamnya, itu memang gak mudah. Dan ya kalau dalam beberapa wawancara Pak Jokowi, termasuk waktu saya wawancara ke sana juga dengan Kasatgas Pembangunan IKN, itu mengatakan memang ini akan butuh waktu yang sangat panjang, sekitar lebih dari 20 tahun gitu, untuk kemudian orang benar-benar kota itu jadi dan benar-benar dipindahkan. Nah, PR-nya sekali lagi, anggarannya nyampe nggak sih buat 20 tahun itu yang masih jadi pertanyaan orang. Kalau kita lihat
Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, pemindahan ibu kota negara itu dilaksanakan lewat penerbitan Kepres. Jadi selama Kepres itu belum diterbitkan, itu Jakarta akan tetap menyandang status ibu kota. Kalau Pak Jokowi rada-rada gimana ya, karena kemarin bilangnya ya Kepresnya nanti mungkin akan diterbitkan sama the next presiden Pak Prabowo. Ini gimana ya, lompar bolanya kenapa ke Pak Prabowo? Oke, baik Pak Prabowo, mudah-mudahan jadi ya nanti ya. Jadi pemindahan ibu kota ini masih menanti kesiapan ekosistem di IKN sebelum ditandatanganinya. Nah, Jokowi ini menekankan bahwa pemindahan ke ibu kota Nusantara itu harus benar-benar siap dari semua aspek. Itu katanya sih harus dikalkulasi ya. Emang iya sih gitu. Tapi kalau kita lihat sih sampai dengan akhir 2024 ya, beberapa hal memang sudah rada jadi ya. Ada kantor Istana Negara dan Istana Kepresidenan. Jadi itu ada 2 istana ya. Istana Kepresidenan tuh depan tuh itu sebagai tempat tinggalnya presiden. Terus Istana Negara itu ada di belakangnya. Itu sebagai tempat kerja presiden. Nah, di belakangnya itu baru dia kemudian kayak dilindungi oleh yang namanya patung Garuda itu. Nah, kemudian di sebelah sisi kanan dan kiri dari istana itu ada kantor Kemenko. Kemudian keluar lagi dari kantor Kemenko itu ada yang aku udah lihat gitu ya, seperti Bank Indonesia itu udah mulai jadi, udah kelihatan gedungnya. Terus kemudian yang udah digunakan fasilitasnya itu kan seperti rumah sakit itu sudah mulai jadi. Waktu 17 Agustus katanya lebih dari hampir 40 ya, aku lupa, enggak ya, puluhan lah bed itu udah siap untuk digunakan. Terus kemudian hotel itu juga sudah jadi, dan kemarin pada saat 17 Agustus beberapa tamu negara itu juga tinggal di hotel itu. Terus kemudian rumah menteri itu juga sudah jadi, termasuk juga tempat tinggal ASN atau rusun atau rumah, apa ya sih istilahnya ya, kayak rusun kayak gimana ya, tapi kayak ya rumah untuk ASN tinggal itu juga sudah jadi beberapa tower. Memang belum ditarget semua tower jadi ya di 2024 ini, tapi itu sudah bisa menampung ratusan pegawai negeri sipil ya di sana. Dan sekali lagi tahap 1 pembangunan IKN ini sudah hampir rampung di akhir 2024 ini. Dan seperti aku juga ngobrol dengan Kasatgas Pembangunan IKN itu mengatakan bahwa akhir tahun itu fasilitas ASN itu sudah jadi dan sudah bisa. Kalau mau pindah udah pada bisa. Nah, aku mau cerita, waktu aku datang ke sana itu si rumah ASN-nya itu aku udah datengin gitu kan, aku masuk dan memang dia menggunakan smart system. Itu semuanya didesain sebagai bangunan-bangunan yang ramah lingkungan dan kemudian memanfaatkan cahaya dari lebih banyak menggunakan cahaya luar gitu. Jadi kayak mengurangi lampu, terus kemudian AC tidak digunakan banyak gitu. Jadi lebih menggunakan fan atau kipas angin seperti itu. Jadi ya beberapa hal didesain, termasuk juga gedung perkantorannya seperti Kemenko itu juga didesain ramah lingkungan. Dan bahkan itu dari ini kan ada 2 ya, kayak ini istana nih di sini, terus ini tuh kan diapit gitu ya sama si kantor-kantor Kemenko. Ini kalau dari satu Kemenko ke Kemenko yang lain itu tuh sebenarnya nggak perlu naik kendaraan umum karena dekat banget dan mereka dibuatin kayak jembatan penyeberangan. Jadi ya nggak harus pakai kendaraan lah di sana, kecuali dari sini mau ke sini itu nggak butuh kendaraan juga sih sebenarnya, jalan kaki aja ngelewatin si Plaza Seremoni itu udah cakep deh buat jalan kaki, sering-sering 10.000 langkah bisa tercapai kalau tinggal di IKN. Nah, waktu aku kesana aku juga datang ke rumah dari para menteri ya yang sudah rampung. Ada beberapa rumah yang sudah rampung gitu. Waktu itu saya datang ke rumah yang ditempati oleh Menteri PUPR Pak Basuki waktu itu. Jadi sebenarnya rumah itu kalau aku bilang rapi ya. Orang bilang fasilitasnya mewah sekali, tapi kalau saya lihat oke, untuk sekelas menteri begitu
itu terdiri dari di atas itu 3 kamar tidur, 1 kamar utama di atas, kemudian di bawah itu ada 1 tempat tidur, ada ruang kerja menteri, terus kemudian ada teras yang luas yang bisa melihat pemandangannya ada gunung, terus kemudian dan juga perkantoran di ibu kota Nusantara. Untuk rumah ASN itu ada 3 kamar tidur, 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak dengan 2 kamar mandi. Terus kemudian ada ruang cuci, kemudian ruang tamu yang lebih konsepnya tuh lebih terbuka gitu, menggunakan fan karena dia memang didesain untuk ramah lingkungan. Terus kemudian menggunakan pintu akses ya seperti di apartemen ya, jadi dia nggak pakai kunci gitu, tapi dia pakai pintu akses seperti di hotel-hotel gitu dengan balkon yang luas. Dan itu view-nya langsung hutan juga. Itu sih 4 tower ya yang 47 rusun ya. Itu akan dirampungkan gitulah di akhir 2024. Waktu saya datang itu sekitar 2 tower yang sudah sangat ready waktu itu dan bahkan juga sudah ditempati oleh beberapa ASN. Hal yang menarik sebenarnya dari ibu kota Nusantara ini adalah dia menggunakan konsep smart building. Dia itu ramah lingkungan dan dia konsepnya smart city itu. Jadi kalau misalnya kita ke sana itu tidak akan ada lagi nanti kendaraan-kendaraan umum yang yang biasa ya, karena semuanya di sana itu akan menggunakan kendaraan listrik. Terus kemudian tidak akan lihat tuh kabel berseliweran di atas atau ada gangguan kabel-kabel telepon di atas, nggak ada, karena semuanya itu sudah ada dalam tunnel. Airnya, kemudian listrik, terus kemudian ada gas, itu semua ditaruh di bawah di tunnel. Nah, kalau di jalan-jalan itu biasanya ada tiang itu ya, kalau selama ini mungkin kita kayak kenal ada tiang listrik itu, di sana itu ada smart pole namanya. Itu tiang yang kemudian dia sudah mendeteksi banyak hal, baik itu dari kelembaban udara, terus kemudian juga polusinya. Jadi tingkat pencemaran udara di situ seperti apa, kemudian juga debu, itu semuanya akan dideteksi. Dan di smart pole itu ada lampu, yang mana lampu itu semuanya di sana itu menggunakan tenaga surya. Jadi sudah tidak lagi ada listrik dengan batu bara gitu, tapi semuanya di sana menggunakan tenaga surya dan itu sudah disiapkan semua. Itu yang dimaksud oleh mereka bahwa akan menjadi smart city yang juga semuanya itu ramah lingkungan. Nah, di IKN itu juga ada embung-embung yang dibangun, itu kurang lebih direncanakan ada 30-an embung waktu itu ya. Saya datangin salah satu embung yang namanya itu embung MBH. Waktu itu saya mikir kan, MBH apaan sih Pak? Gitu. Aku nanya juga kan, MBH apa? Tapi nggak dikasih tahu. Ternyata Pak Bas buka tuh, MBH itu adalah Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Udah kemana-mana gitu ya kan, mikir MBH. Nah, embung MBH itu kelilingi dengan jogging track sejauh 3 km. Jadi bisa jogging-jogging di sana. Terus kemudian si embung itu juga menggunakan teknologi ya. Jadi dia akan berfungsi untuk menurunkan suhu. Jadi kalau misalnya pada musim kemarau suhu panas, dia itu akan membantu untuk menurunkan suhu. Terus kemudian dia itu ada pendeteksi tingkat misalnya biasa itu kan air ya dan numpuk banyak tanah begitu tuh akan dengan sendirinya akan ditahu ini tanahnya udah terlalu tinggi atau gimana, itu akan langsung dibersihkan. Terus kemudian kalau airnya sudah turun pada ketentuan tertentu, dia akan langsung dimasukkan air yang baru. Kalau misalnya airnya sudah terlalu banyak begitu, maka dia akan langsung dibuang. Jadi itu akan tersalur tuh sekitar ada 30-an embung. Nah, embung-embung ini juga yang akan menjaga supaya tidak terjadi banjir di wilayah itu. Nah, si kawasan inti pusat pemerintahan yang teman-teman kalau mau datang ke sana itu bisa kunjungi, itu luasnya 6.000 hektar. Gede banget emang. Nah, itu semua dibuat dengan konsepsi smart city tadi, smart building dan bebas banjir. Pertanyaannya sebenarnya, oke, di situ sebagus itu, bagaimana dengan masyarakat atau wilayah pendukung di sekitarnya? Itu masih jadi pertanyaan. Tapi katanya sih
semuanya itu juga sudah dipikirkan dan itu tidak akan membahayakan wilayah sekitar di luar daripada ibu kota Nusantara atau wilayah penunjangnya. Nah kemudian IKN itu juga sudah menyiapkan ada namanya bendung Sepaku Semoy, itu akan berfungsi untuk mensuplai air untuk wilayah ibu kota Nusantara, plus juga mensuplai untuk air untuk seluruh wilayah di Kalimantan Timur itu. Jadi bendungan Sepaku Semoy ini sudah mulai berfungsi dan di sana itu di sekitarnya itu juga dibangun beberapa fasilitas umum yang masyarakat bisa piknik atau bisa ya healing lah ya buat di sana. Nah, kalau aku sih ngelihat sisi positifnya kalau misalnya kalian tinggal di KN tuh akan sangat mudah healing ya, karena wilayahnya itu bener-bener aku bilang wah ini cocok nih kalau buat anak-anak yang suka banget healing, yang suka banget kayak dikit-dikit kerja capek pengen healing, itu tuh banyak banget titik-titik buat healing. Tapi memang harus dipikirkan baik-baik bagaimana kemudian agar di dalam IKN-nya bagus tapi wilayah penunjangnya juga itu bagus, termasuk bagaimana agar pemerataan ekonomi itu tidak terjadi, nanti tidak hanya terpusat di ibu kota Nusantara atau di kawasan inti pusat pemerintahan itu saja. Satu hal soal akses, IKN itu sedang membangun bandara. Tadinya itu adalah bandara VVIP harusnya, tapi sekarang itu sudah diganti menjadi, atau di kata Pak Menhub ya, itu sudah dibuka untuk umum gitu. Jadi nanti itu akan dibuka untuk umum dan itu jaraknya dekat banget dengan kawasan inti pusat pemerintahan itu. Jadi masih ada di dalam kawasan ibu kota Nusantara. Terakhir aku datang ke sana sih belum nampak ya gitu, tapi di targetnya sih bisa segera selesai gitu. Nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Soal akses bagaimana kalau mau ke sana? Nah ini dia, aku dari Jakarta itu turun di Sepinggan. Dari Sepinggan waktu itu saya melewati jalur yang biasa ya, itu sudah ada tol. Dan dari sana sampai ke gerbang kawasan inti pusat pemerintahan itu perjalanannya sekitar 2 jam lebih, hampir 3 jam lah perjalanannya. Kemudian dari gerbang itu ke kawasan pusat inti pemerintahan sih deket aja sebenarnya, cuman memang jalanannya rada belum bagus ya, karena masih banyak pembangunan, terus debu di mana-mana gitu. Karena pas saya datang tuh siang banget dan panas banget gitu, apalagi di jalan utama antar provinsi itu tuh debunya luar biasa sekali. Tapi jalannya semuanya udah bagus. Kalau ngobrol-ngobrol sama masyarakat sekitar sih mengatakan memang sejak pembangunan IKN dilakukan, jalanan yang dulunya itu nggak bagus sekarang sudah bagus gitu. Jadi itu salah satu hal yang manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Tapi itu di jalan utama. Pas saya masuk ke jalan-jalan yang daerah perumahan gitu, saya kan kebetulan waktu itu menginap hari pertama itu menginap di dekat jalan utama. Dan hari berikutnya itu saya menginap masuk kayak ke dalam gitu, itu jalanannya bikin nangis karena tuh jalannya masih tanah, terus habis hujan, kebayang kan kalau jalan tanah habis hujan kayak gimana. Itu juga harus diperhatikan dong pemerintah, jangan cuman dipoles di terasnya gitu, tapi dalamnya tuh berantakan. Kasihan warga sekitar. Yang kasihan juga warga sekitar itu mereka nggak punya air bersih, mereka harus beli air. Jadi mereka tuh ada yang datang jual air bertower-tower gitu. Nah ini juga harus jadi perhatian. Mudah-mudahan ya kalau IKN-nya jadi itu benar-benar bisa direalisasikan air yang bersih untuk masyarakat sekitar. Oh ya, dalam IKN itu juga nanti ada airnya tuh langsung bisa diminum. Waktu saya nyoba ke sana sih belum bisa ya, karena itu masih harus melalui pengujian lebih lanjut. Jadi Pak Bas tuh sempat nyobain kan minum air langsung gitu dari kerannya. Nah itu tuh di pusatnya, jadi di intinya gitu. Nah ini kan harus disalurkan nih ke beberapa bangunan gitu kan. Nah itu kan menggunakan pipa ya. Nah masih diuji waktu itu dari sini, dari pusatnya ini menuju sampai di usernya itu apakah kualitasnya masih sama atau tidak. Waktu itu katanya masih diuji. Aku belum dapat update-nya seperti apa ya soal pengujian itu. Nah, melihat begitu besarnya, ini kan mega proyek pembangunan IKN ini kan sebuah mega proyek yang menelan anggaran yang besar. Kata pemerintah sih
membutuhkan ratusan triliun gitu, tapi semuanya tidak menggunakan anggaran negara. Yang menggunakan APBN itu hanya pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan. Tapi luar-luarnya itu kan kurang lebih nanti akan ada 9 layer keluar, itu akan mengandalkan yang namanya investasi dari luar, investasi swasta. Itu yang terus digenjot sekarang. Cuman sih katanya belum ada investor asing. Nanti kita akan lihat catatan dan laporannya selanjutnya akan seperti apa ya. Dan yang paling penting adalah tentu kita harus lihat bagaimana prioritas pemerintah selanjutnya terhadap pembangunan IKN ini. Karena kalau misalnya kita lihat dari apa yang ramai sekarang, kabarnya sih pemerintahan Pak Prabowo ini akan fokus menyelesaikan atau merealisasikan janji politiknya saat kampanye kemarin, yaitu makan siang gratis. Jadi anggaran itu akan banyak dimasukkan di sana, termasuk juga janji Pak Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan mencapai 7-8%. Tentu kita lihat ya, fokus ya Pak Prabowo itu kemudian kemana. Kalau dari sisi anggaran saja, sekarang ini sih anggaran untuk pembangunan IKN 2025 itu turun ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemarin itu Pak Basuki itu mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara di tahun 2025 itu sebesar 9,1 triliun rupiah. Dari tambahan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan yang disetujui oleh Komisi 5 itu kan 40,5 triliun. Nah, 9,1 triliun itu digunakan untuk pembangunan IKN. Nanti itu akan dibagi untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan juga Dirjen Perumahan, yaitu tadi jalan, terus kemudian sarana prasarana, dan juga rumah untuk ASN. Saya sih berharap IKN itu jadi. Meskipun pelan tapi jadi. Kenapa? Bukan apanya. Ini anggaran yang dikeluarkan banyak sekali. Sayang kalau sampai nggak jadi. Jadi gimana? Kamu mau datang ke IKN nggak? Atau kamu mau pindah ke IKN? Saya Niluh Puspa. Sampai jumpa.